Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dirinya telah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa fokus utamanya adalah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Tekad tersebut diungkapkan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya. Shin Tae-yong mengungkapkan target realistis Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Shin merasa skuad Garuda cukup sulit untuk lolos langsung dari putaran ketiga. Yang paling realistis adalah menempati posisi ketiga atau keempat klasemen grup C. Kemudian Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran keempat untuk memperebutkan tiket yang tersisa. Tujuan kami adalah untuk melaju ke playoff, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia harus mengunci posisi 2 besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika target tersebut tak bisa tercapai, Garuda masih berpeluang lolos dengan cara finish di peringkat ketiga atau keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Dengan lolos ke babak keempat, maka kans Garuda untuk ikut serta di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu semakin besar. Finish ketiga dan keempat di grup C adalah opsi terakhir, karena jika berada di peringkat kelima apalagi keenam, maka Timnas Indonesia dipastikan gugur. Jadi targetnya realistis adalah finish ketiga dan keempat. Menariknya, sejumlah faktor memperlihatkan Timnas Indonesia mampu berada di peringkat ketiga atau empat demi bisa lanjut ke babak selanjutnya. Walau memang diharapkan Garuda bisa langsung lolos dengan berada di 2 besar. Berikut 5 faktor Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa bersaing dengan Cina dan Bahrain. Di antara 5 tim lawan Timnas Indonesia di grup C, hanya Cina dan Bahrain yang secara level dekat dengan Garuda. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 133 FIFA. Sementara Cina di posisi 87 dunia dan Bahrain di urutan 80 FIFA. Sedangkan Arab Saudi ada di peringkat 56, Australia posisi 24, dan Jepang berada di 18 dunia. Jika Timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh saat melawan Cina dan Bahrain, baik itu laga kandang dan tandang, maka peluang finish di peringkat ketiga dan keempat cukup besar. Gimana menurut Sobat Garuda? Yakin Timnas Indonesia bisa menumpas Bahrain dan Cina? Berpeluang rebut poin penuh di kandang. Selain bisa mencuri poin dari laga melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia sejatinya bisa memberikan perlawanan jika bermain di hadapan pendukung sendiri. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari pecinta sepak bola tanah air, para pemain Timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Jadi, setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia harus bermain total, apalagi saat melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Dukungan supporter di stadion akan sangat penting untuk meningkatkan semangat para pemain mendapatkan poin. Laga kandang pertama Timnas Indonesia adalah melawan Australia pada 10 September nanti. Pertandingan itu jelas sangat krusial untuk punggawa merah putih. Semoga laga kandang menjadi tempat paling bahagia karena kemenangan Timnas Indonesia. Faktor Shin Tae-yong sebagai pelatih top dunia. Shin Tae-yong sangat diandalkan dan nyatanya sejauh ini juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil membawa Timnas Indonesia melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan STI kembali berhasil memberikan hasil positif untuk Garuda. Terlebih kini Shin Tae-yong sudah bisa fokus menangani Timnas Indonesia karena kontraknya sudah diperpanjang PSSI, sehingga ia bisa konsentrasi penuh untuk mempersiapkan Timnas Indonesia. Dan baru-baru ini Shin Tae-yong menebar janji manis usai bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia berjanji akan membawa Timnas Indonesia makin berkembang di bawah asuhannya. Shin Tae-yong rupanya semakin termotivasi untuk membawa Timnas Indonesia berkembang. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin
agar skuad Garuda terbang lebih tinggi untuk bersaing di kancah internasional. Dalam pertemuannya dengan Erick Thohir, Shin Tae-yong tidak hanya membahas soal persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dia juga membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games, serta mempersiapkan skuad timnas Indonesia U23. Kira-kira magis Shin Tae-yong bakalan bisa menyihir tim-tim di grup C nggak nih? Kualitas pemain timnas yang mumpuni. Tak bisa dipungkiri, skuad Garuda yang sekarang memang banyak dihuni oleh talenta-talenta terbaik bangsa. Baik pemain lokal maupun pemain naturalisasi, rata-rata memiliki skill yang cukup mumpuni. Tak heran nantinya timnas Indonesia akan dapat berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Khususnya untuk pemain-pemain timnas yang bermain di Eropa, seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, Tom Hay, dan yang lainnya. Mereka sangat berpengaruh di tim. Karena kehadiran mereka di tim akan dapat memotivasi dan berbagi pengalaman mereka bermain di level Eropa kepada pemain-pemain timnas yang lain. Dukungan penuh dari PSSI. Dukungan PSSI untuk timnas Garuda tak pernah surut. Dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia untuk tampil maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Semua tersebut akan segera bisa diselesaikan oleh PSSI. Dengan terus memperkuat diri, timnas Indonesia dipercaya akan mampu bersaing dengan Cina, Bahrain, dan Arab Saudi agar bisa setidaknya finish ketiga atau keempat. Mengapa harus kejar finish ketiga atau keempat jika bisa rebut posisi dua besar di grup C? Jawabannya sederhana, Jepang dan Australia levelnya berada jauh di atas timnas Indonesia. Walau memang di sepak bola apapun bisa terjadi, mengalahkan Jepang dan Australia tetaplah sangat sulit. Sejak awal Jepang dan Australia memang sudah dijagokan untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026 di babak ketiga tersebut. Menurut Sobat Garuda, apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Itulah 5 alasan yang akan menjadi modal penting timnas Indonesia dalam menghadapi grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 alasan tersebut diharapkan dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026.